Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya. Perkenalkan, nama saya Okti Valensi, NIM 2286206105, kelas 2A, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan IPS SD, dosen pengampu Pak Rizky Ananda MPD. Oke, langsung saja. Alam dan masyarakat. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang berbeda-beda ini akan menyebabkan mata pencaharian masyarakat berbeda-beda. Mata pencaharian adalah suatu pekerjaan yang dilakukan setiap hari sebagai pekerjaan pokok untuk mendapatkan penghasilan. Seperti perbedaan pekerjaan di daerah pesisir pantai dan pegunungan. Contoh profesinya, masyarakat di kawasan pantai mengacu pada nelayan, petani garam, pembuatan kapal dan jaring ikan, serta penjual makanan atau oleh-oleh. Banyak masyarakat pantai bekerja sebagai nelayan. Sedangkan di pegunungan, yaitu bertani, terutama petani sayur, budidaya ikan air tawar, usaha penginapan atau hotel, perdagangan hasil-hasil pertanian. Berdagang hasil-hasil pertanian, penyuluh pertanian, pemandu wisata, usaha kuliner atau pemilik restoran, beternak sapi, ayam, kambing, kuda, dan lain sebagainya. Perbedaan ini disebabkan karena adanya sumber daya alam yang menjadi ciri khas dari daerah masing-masing yang tidak mungkin sama dengan daerah lainnya. Mata pencaharian adalah suatu pekerjaan yang dilakukan setiap hari sebagai pekerjaan pokok untuk mendapatkan penghasilan. Jadi, karena sumber daya alam berbeda-beda tersebut, maka setiap daerah atau juga tempat akan memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Penyebab perbedaan pekerjaan penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda, yaitu adanya pengaruh globalisasi. Globalisasi adalah proses menyebarnya teknologi dan ilmu pengetahuan dari penjuru daerah ke daerah yang lain di dunia. Globalisasi menimbulkan adanya perubahan besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya perkembangan jenis mata pencaharian. Tidak bisa dipungkiri, pembangunan dan teknologi lebih berkembang pesat di wilayah perkotaan dibandingkan wilayah pedesaan. Hal ini menyebabkan seseorang yang berpindah ke kota bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih beragam dibandingkan pekerjaan di desa. Di kota, perindustrian dan perdagangan yang semakin maju membuka banyak lowongan pekerjaan. Sementara di desa, kebanyakannya masih menjaga sumber daya alamnya, seperti pertanian dan perkebunan, sehingga jenis pekerjaannya tidak sebanyak di kota. Adanya perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosial. Misalnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat harus bisa menyesuaikan diri, terutama di kota. Dahulu banyak masyarakat yang bekerja di bidang pertanian karena iptek belum maju seperti sekarang.
Namun, semakin majunya zaman, masyarakat mulai bekerja di bidang industri dan kemudian pindah ke kota. Sementara di pedesaan, penduduk mulai beradaptasi dengan kemajuan iptek untuk dimanfaatkan dalam pertanian. Penduduk kota menggunakan iptek untuk perindustrian. Hal ini termasuk ke dalam perubahan sosial, karena kemajuan teknologi mempengaruhi terjadinya perubahan dalam tatanan sosial masyarakat. Contoh mata pencaharian di desa: petani, peternak, pengrajin, dan nelayan. Sedangkan di kota, contohnya mata pencahariannya yaitu sebagai pegawai kantor atau juga sebagai buruh pabrik. Maka dari itu, setiap orang melakukan kegiatan ekonomi dalam mata pencaharian. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, reproduksi. Reproduksi adalah penghasilan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Produsen yaitu orang yang melakukan kegiatan produksi. Dan yang kedua, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai jasa atau barang hasil dari produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Konsumen yaitu orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Dan yang ketiga, ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Orang yang melakukan distribusi ini disebut sebagai distributor, yaitu orang yang melakukan kegiatan distribusi. Misalnya, produksi pabrik roti, membuat roti dalam jumlah banyak untuk dijual. Nah, pabrik roti ini disebut produsen karena pabrik roti menghasilkan sebuah produk. Yang kedua, ada distribusi. Pedagang roti keliling menyalurkan roti dari pabrik roti kepada pelanggan. Nah, pabrik roti keliling ini disebut sebagai distributor karena pedagang roti melakukan kegiatan distribusi. Yang ketiga, ada konsumsi. Pelanggan pembeli dan juga memakan roti. Nah, pelanggan disebut sebagai konsumen karena pelanggan menggunakan atau memakai barang dari hasil produksi. Baiklah, kesimpulan dari yang telah saya jabarkan, masyarakat memanfaatkan sumber daya manusia untuk mata pencaharian. Mata pencaharian ini akan berbeda pada setiap daerah, seperti mata pencaharian di desa dan di kota. Oleh karena itu, setiap orang melakukan kegiatan ekonomi dalam mata pencaharian, di mana kegiatan ekonomi ini dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, produksi atau yang menghasilkan barang. Yang kedua, konsumsi sebagai pemakai jasa atau barang. Dan yang terakhir, distribusi, penyalur barang dari produksi kepada konsumen. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengar video dari saya. Sadar masih banyak kekurangan dari tugas kali ini. Oleh sebab itu, saya meminta maaf apabila ada kesalah pembacaan atau penjelasan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.